Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Bani Israel adalah panggilan bagi kaum keturunan Israel atau Israel. Dalam Al-Quran, Yakub disebut dengan nama Israel. Maka Bani Israel adalah anak cucu keturunan Yakub. Dalam Al-Quran, sejarah Bani Israel juga banyak diceritakan. Kaum ini disebut sebagai kaum yang diunggulkan dari umat yang lain. Janji Allah ini berlaku selama mereka berpegang kepada ajarannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Menurut tafsir Ibnu Katsir, alasan kaum ini memiliki keunggulan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel. Sejarah Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak, bapak Nabi Yakub, menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Sejarah Bani Israel diawali dari Israel, yakni Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam, yang tumbuh di wilayah bangsa Kanaan di Jazirah Arab. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih, dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Dari keempat istrinya, Yakub memiliki 12 putra, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya hingga ia dijual kepada seorang musafir. Oleh si musafir, Yusuf dijual ke Mesir. Setelah melalui masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf pun menjadi raja muda. Saat masa paceklik melanda Mesir dan kawasan di sekitarnya, Nabi Yakub dan keluarganya hijrah ke Mesir atas undangan Yusuf. Mereka mulai membangun kehidupan di tempat baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal sebagai Bani Israel atau anak keturunan Israel. Setelah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf wafat, kondisi kaum ini semakin sengsara. Firaun menindas dan memperbudak mereka. Ia membunuh anak laki-laki karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki kelahiran Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya kerajaan Firaun. Mengutip sifat Bani Israel menurut Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, bahwa pada suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki. Atas petunjuk Allah, sang ibu menyelamatkan sang putra dengan menghanyutkannya di sungai. Si bayi ditemukan oleh keluarga raja, kemudian dijadikan anak angkat yang dinamai Musa. Musa beranjak dewasa. Ia diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Firaun. Sejak kecil ia memang sering kesal dengan perilaku Firaun yang berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena Firaun berbuat semena-mena, Allah mengutus Nabi Musa. Allah telah membekali Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun Firaun tetap mendustakan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Namun atas izin Allah, Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi Laut Merah. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Quran Surat Toha ayat 77.
Firaun dan pasukannya ikut menyeberang. Namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi, Laut Merah kembali seperti semula. Akibatnya Firaun beserta pasukannya tewas tenggelam. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring oleh Nabi Musa menuju ke tanah Sinai. Menurut tafsir Tabari, jumlah Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa saat itu sebanyak 600.000 orang. Kekufuran Bani Israel. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Firaun beserta pengikutnya. Namun, beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir. Sang Nabi meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolaknya seraya berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Allah menunjukkan kuasanya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Bani Israel minta ditunjukkan wujud Allah. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak jua menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas sehingga Allah menghukum mereka dengan menyambarkan petir. Dan ingatlah ketika kaum berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Setelah orang yang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka bersyukur. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 243 Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu.' Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Menolak perintah jihad. Mengutip Eksodus Bani Israel dari Mesir ke Palestina karya Nurul Hikmah 2018. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaum ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasuk Baitul Muqaddas. Terdapat pemimpin otoriter di dalamnya. Namun kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut. Terdapat 2 orang dari kalangan Bani Israel yang menasihat agar mereka tetap berperang di jalan Allah. Namun nasihat tersebut tetap tidak diindahkan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 24 dikisahkan, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menaati di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam Surat Al-Maidah ayat 22. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Melansir laman Kemenak, kaum Nabi Musa tersebut merasa lemah dan takut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar.
kasih Allah kepada Bani Israel. Setelah menolak untuk berperang, Allah menetapkan agar Bani Israel tinggal di padang Tih selama 40 tahun. Meski demikian, saat berada di padang pasir, Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah menyediakan manna, salwa, dan sumber mata air yang dapat ditemukan tanpa kesulitan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Menurut At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, nikmat tersebut diberikan secara bertahap. Setelah makanan dan minuman tersedia, Bani Israel kemudian berkata, lalu mana tempat berlindung? Allah yang Maha Pengasih menaungi mereka dengan ghamam. Ternyata mereka merasa bosan dengan satu makanan saja. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa, kaum ini percaya bahwa doa sang Nabi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mereka meminta untuk diberikan bahan makanan yang lebih bervariasi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kaum berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Nabi Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.